Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Immanuel Parasian Tubing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 IF2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktikum 8, yaitu tipe bentukan date. Di mana pada praktikum 8 ini ada beberapa tantangan praktikum yang harus diselesaikan. Di mana tantangannya itu adalah membuat tipe bentukan date. Di mana tipe date ini terdiri dari hari, DD, bulan, MM, dan tahun, YY. Nah, jadi di sini juga ada instruksi untuk konstruktornya, selektornya apa saja, operatornya apa saja, dan beberapa ketentuan untuk di operatornya. Kemudian ada juga beberapa kriteria untuk tahun kabisat, dan di sini ada predikat, dan seperti biasa input dan output yang diharapkan. Oke, kita langsung masuk saja ke code-nya, ke kode programnya. Nah, ini adalah kode program yang saya buat di mana pertama-tama saya membuat tipe data untuk date. Nah, data date itu nantinya akan dibuat berupa hari. Nah, harinya ini integer, kemudian mm-nya ini nanti atau bulannya ini integer, dan tahunnya nanti juga integer. Nah, jika sudah selesai membuat tipe data untuk date-nya, selanjutnya kita masuk ke konstruktor. Di mana konstruktor ini terdiri dari fungsi make date. Di mana make date ini di dalamnya ada hari, bulan, dan tahun. Dan fungsi ini membentuk date yang terdiri dari hari, bulan, dan tahun. Nah, untuk fungsi make date ini, inputnya itu berupa tiga tipe data integer dan outputnya satu tipe data date di sini. Nah, make date DD ini hari, bulan, dan tahun, di mana hari DD sama dengan DD, MM sama dengan MM, YY sama dengan YY. Nah, ini adalah konstruktornya. Kalau sudah selesai dari di konstruktor, kita beralih ke selektornya. Di mana selektornya ini pada modul terdiri dari day, month, dan year. Nah, untuk day, day ini untuk membalikan nilai dari nilai hari dari data date day. Nah, di mana fungsi day ini inputnya itu berupa satu tipe data date dan outputnya satu tipe data integer. Mana dia akan membalikan nilai dari harinya. Nah, day date sama dengan dd date. Nah, akan dikembalikan nilai dari hari. Kemudian kita masuk ke month, di mana month ini fungsi month untuk mengembalikan nilai dari bulan, nilai bulan. Di mana fungsi month inputnya itu berupa satu tipe data date dan outputnya satu tipe data integer. Jadi nanti fungsi month ini akan mengembalikan nilai bulannya. Nah, month date sama dengan date. Kemudian kita beralih ke year. Year ini fungsi year untuk fungsinya ini fungsinya adalah untuk mengembalikan nilai tahun. Nah, fungsi year inputnya itu satu tipe data date dan outputnya satu tipe data integer. Nah, nanti dia akan mengembalikan nilai dari tahunnya. Year, date sama dengan YY, date. Kalau sudah selesai di selektor, kita beralih ke operator. Nah, operator ini sesuai pada modul, kita akan melihat ada beberapa di sini ada next day, ada yesterday, ada add day, sub day, next month, previous month, add month, dan seterusnya. Di mana yang pertama-tama itu kita akan membuat si next day-nya. Nah, di sini fungsi next day, fungsi ini untuk mendapatkan tanggal berikutnya. Nah, dari nama fungsinya aja kita sudah mengetahui bahwa next, hari selanjutnya, fungsi untuk mengetahui hari selanjutnya atau tanggal berikutnya gitu. Nah, untuk input, untuk eh, fungsi ini, inputnya itu adalah satu tipe data date dan outputnya satu tipe data date. Di mana next day sama dengan date
Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Nah, maksudnya ini adalah yang pertama, untuk harinya dulu. Jika harinya sama dengan 29 dan dia berada di tahun kabisat dan dia berada di bulan Februari, maka hari atau tanggal selanjutnya itu adalah tanggal 1. Nah, kemudian jika dia jika harinya nanti 28 dan dia di tahun kabisat dan di bulan Februari, maka tanggal berikutnya itu adalah 29. Nah, selain itu jika harinya itu hari kedua tanggal 28, harinya tanggal 28 dan dia tidak di tahun kabisat tapi dia di bulan 2, maka tanggal berikutnya itu adalah tanggal 1. Nah, selain itu, jika tanggalnya itu tanggal 30 dan dia berada di bulan yang memiliki hari sebanyak 31, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 31. Selain itu, jika hari atau tanggalnya itu tanggal 30 dan dia berada di bulan yang jumlah harinya 30, maka tanggal selanjutnya itu adalah tanggal 1. Kemudian jika hari tanggalnya itu tanggal 31 dan dia berada di bulan 3 yang di bulan yang jumlah harinya 31, maka tanggal selanjutnya adalah tanggal 1. Selain daripada ini semua, maka tanggal untuk harinya itu ditambah satu saja. Di luar daripada ini tinggal ditambah satu. Sama untuk bulannya di sini, jika dia tanggal 31 dan bulannya adalah bulan 12, maka selanjutnya bulannya adalah bulan 1. Artinya ini akhir tahun gitu. Nah, di sini ada poin pentingnya untuk yang di kabisatnya. Jika dia tanggalnya 29, nah dia di tahun kabisat dan bulannya bulan Februari, maka bulannya itu ditambah satu. Nah, ini adalah untuk bulannya di next day dan tahunnya. Di sini ada ketentuan, jika bulannya itu bulan 12 dan harinya hari ke-31, maka tahunnya tinggal ditambah satu. Nah, inilah untuk date-nya nanti. Nah, ketentuannya. Selain itu, ya tinggal ininya saja, tahunnya saja tidak perlu ditambah di luar dari ketentuan yang ini. Nah, itu adalah fungsi untuk next day. Kemudian kita beralih ke fungsi yesterday. Di mana fungsi yesterday ini adalah untuk mendapatkan tanggal sebelumnya. Di mana dalam fungsi yesterday ini kita akan memberikan inputnya satu tipe data date dan outputnya satu tipe data date. Di mana di sini ada beberapa ketentuan. Jika harinya itu tanggalnya tanggal 1 dan bulannya bulan 1 dan tahunnya itu 1, maka outputnya 1. Nah, kemudian di sini ada jika tanggalnya 1, bulannya bulan 2, maka selanjutnya itu dia harinya hari sebelumnya itu tanggal 31. Nah, di sini ada tanggal 1, bulannya bulan 3 dan dia di tahun kabisat, maka eh, tanggal sebelumnya itu adalah tanggal 29. Nah, begitu untuk semua ini dan selain daripada itu, maka dia 30. Tanggal sebelumnya itu 30. Di sini ada untuk bulannya. Bulannya ini juga sama jika dia tanggal 1 dan bulannya bulan 1 dan tahunnya eh, itu, maka hasilnya 1. Jika tanggalnya itu tanggal 1 dan bulannya bulan 3 dan dia di kabisat, maka bulannya itu bulan 2 bulan sebelumnya. Nah, itu untuk tahunnya dan ini adalah fungsi untuk date, eh, yaitu fungsi yesterday. Untuk mendapatkan tanggal sebelumnya. Tanggal itu kan terdiri dari hari, bulan, dan tahun.
Makanya di sini ada DD, MM, dan YY. Kemudian di sini ada fungsi add day. Fungsi add day ini adalah fungsi untuk menambah hari. Di mana dalam fungsi add day ini inputnya itu adalah berupa satu tipe date dan satu tipe data integer dan outputnya satu tipe data date. Di mana n ini adalah fungsinya untuk sebagai uh, penambah hari gitu. Ini adalah sebuah bilangan integer. Ini adalah sebuah bilangan integer yang menunjukkan jumlah hari yang ingin ditambahkan. Nah, di sini di dalam fungsi d ini ada kasus di mana jika n sama dengan 0, fungsi mengembalikan tanggal d tanpa tanpa merubah, tanpa ada perubahan gitu. Kemudian jika n lebih besar dari 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan next day. Dengan next day untuk mendapatkan tanggal berikutnya. Di mana N kurang satu ini adalah untuk mengurangi jumlah hari yang akan ditambahkan. Jadi fungsi ini akan terus memanggil dirinya hingga N mencapai 0. Nah, pada titik ini tanggal terakhir yang diinginkan akan dikembalikan begitu. Kemudian kita masuk ke fungsi subday. Fungsi subday ini berfungsi untuk mengurangi hari, di mana dalam fungsi subday ini akan diberikan input berupa satu tipe data date dan satu tipe data integer dan outputnya satu tipe data date. Di mana dalam fungsi subday ini, D ini adalah tipe date yang mewakili tanggal awal dan kemudian N ini adalah sebuah bilangan integer yang menunjukkan jumlah hari yang ingin dikurangi. Jika ditambahi, di subday dia dikurangi. Nah, jadi ada kasus di fungsi subday ini, di mana jika n sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan tanggal D tanpa ada perubahan. Lalu, jika n lebih besar dari 0, maka fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan si yesterday. Yesterday D. Nah, yesterday D untuk mendapatkan tanggal sebelumnya. Dan n kurang satu di sini itu untuk mengurangi jumlah hari yang akan dikurangi nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi nextMonth. Fungsi nextMonth ini berfungsi untuk mendapatkan bulan berikutnya, di mana nextMonth akan diberikan input berupa satu tipe data date dan output satu tipe data date. Di mana dalam nextMonth ini akan diberikan sebuah parameter input di mana D ini adalah sebuah nilai dari tipe date yang mewakili tanggal awal. Nah, di mana ada beberapa kasus di sini, kita lihat di sini. Hari akan tetap jika sama dengan DD. Nah, harinya akan sama. Hari tetap sama dengan DD di sini. Kemudian untuk bulannya, jika bulan saat ini atau mon atau bulan D ditambah satu ku- kurang dari kurang dari atau sama dengan 12, maka bulan berikutnya adalah bulan month ditambah satu. Selain itu eh, selain itu jika bulan jika bulan adalah hmm, selain itu jika bulan saat ini adalah bulan Desember, di sini ada 12, maka bulan berikutnya adalah bulan Januari gitu. Nah, jika bulan saat ini adalah bulan Desember, jika bulan ini adalah bulan Desember dan maka tahunnya itu harus ditambah satu. Nah, maka tahunnya harus ditambah satu. Jika tidak, maka tahun tetap salah. Gitu. Kemudian kita masuk ke fungsi prefmont, di mana fungsi ini adalah untuk mendapatkan bulan sebelumnya. Mana fungsi prefmont ini inputnya itu berupa satu tipe data date dan outputnya satu tipe data date.
di mana dalam fungsi Prefmont ini akan diberikan parameter input yaitu D, di mana D ini adalah sebuah nilai dari tipe date yang mewakili tanggal awal. Kemudian kita akan eh, membaca atau merepresentasikan ini beberapa kasus jika ada di fungsi Prefmont. Di mana yang pertama kita mulai dari harinya dulu. Nah, hari. Jika bulan adalah bulan Januari dan tahunnya adalah 1, maka hari akan diset menjadi 1. Jika tidak, hari tetap sama dengan DID. Nah, harinya akan tetap sama di luar daripada ini. Kemudian kita masuk ke bulannya. Jika bulan adalah bulan Januari dan tahun adalah 1, maka bulan diset menjadi 1. Jika bulan lebih besar dari 1, maka bulan sebelumnya adalah D dikurang 1. Nah, jika bulan adalah bulan Januari, bulan sebelumnya adalah Desember, bulan 12 gitu. Kemudian kita ke tahunnya. Nah, jika bulan adalah bulan Januari di sini dan tahunnya adalah 1, maka tahun diset menjadi 1. Jika bulan adalah Januari, maka tahun berkurang 1. Jika tidak, tahun tetap sama. Nah, atau year day di sini. Kemudian kita masuk ke fungsi add month, di mana fungsi add month ini adalah untuk menambah bulan. Dalam fungsi add month ini akan diberikan input berupa satu tipe data date dan satu tipe data integer. Dan ya, outputnya itu satu tipe data date. Di mana dalam add month ini akan diberikan n. N ini adalah untuk em, seberapa banyak jumlah bulan yang ingin kita tambahkan nantinya. Nah, gitu. Jadi ini si n ini adalah bilangan integer yang menunjukkan jumlah bulan yang ingin ditambahkan gitu. Nah, di sini ada kasus jika n-nya itu sama dengan 0, maka tahunnya atau bulannya sama gitu. Selain itu, bulannya akan ditambahkan. Nah, di sini ada add month, next month D n kurang 1. Sama aja seperti yang ini tadi D. Nah, di sini ada submonth, mana submonth ini untuk mengurangi bulan. Dan submonth ini inputnya itu berupa satu tipe data date, satu dan satu tipe data integer. Dan outputnya itu satu tipe data date. Mana submonth ini ada n, di mana n ini adalah bilangan integer yang menunjukkan bahwa seberapa banyak eh, bulan yang ingin dikurangi gitu. Di sini ada kasus di mana jika n-nya itu sama dengan 0, maka bulannya tetap. Kemudian jika di luar daripada yang ini, maka bulannya akan dikurangi. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya, itu adalah fungsi add year. Di mana fungsi add year ini adalah fungsi untuk menambah tahun. Di mana di fungsi add year ini inputnya itu berupa satu tipe data date dan satu tipe data integer. Dan outputnya satu tipe data date. Dan dalam add year ini kita kan ingin menambah tahun, maka n-nya ini adalah bilangan integer yang ingin menunjukkan seberapa banyak kita ingin menambahkan tahunnya. Jadi kita masukkan n-nya itu ke year, tidak di month dan tidak di day, tapi di year gitu. Nah, kita ingin menambahkan tahunnya. Kemudian ini ada fungsi sub year, di mana fungsi sub year ini em, berfungsi untuk mengurangi tahun, di mana sub year inputnya satu tipe data date dan satu tipe data integer, dan outputnya satu tipe data date, di mana n ini nanti adalah bilangan integer yang menandakan kita ingin mengurangi tahunnya itu seberapa banyak gitu. Jadi di sini ada ketentuan untuk harinya. Yang pertama, jika n-nya itu lebih besar sama dengan tahun,
kemudian hasilnya akan 1. Selain itu, harinya tetap. Kemudian untuk bulannya, jika N lebih besar sama dengan tahunnya, maka hasilnya 1. Di luar daripada itu, em, bulannya tetap. Dan untuk tahun, jika N-nya lebih besar dari tahun, maka hasilnya 1. Di luar daripada itu, tahunnya akan dikurangi dengan N. Karena ini mengurangi bulan. Mengurangi tahun. Gitu. Kemudian di sini ada iskabisat. Ini yang penting karena dalam modul sudah diberikan kriterianya. Nah, kita berpatokan ke kriteria agar bisa dijelaskan nanti di kodnya. Nah, iskabisat. Fungsi ini adalah untuk memeriksa apakah itu adalah tahun kabisat gitu. Jadi di fungsi iskabisat ini akan diberikan input berupa satu tipe data integer dan outputnya satu tipe data boolean. Karena ini menyangkut benar true atau false gitu. Nah, di sini akan diberikan ketentuan. Nah, jika tahun itu habis dibagi 400, maka tahun itu sudah dipastikan tahun kabisat. Nah, di sini. Jika tahunnya itu habis dibagi 400, maka dia bernilai true di sini. Kemudian, jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tetapi habis dibagi 100, maka tahun itu sudah pasti bukan merupakan tahun kabisat. Nah, jika tahun itu habis dibagi 100, maka dia false, dia bukan kabisat. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Jika angka tahun itu tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tapi habis dibagi 4, maka tahun itu merupakan tahun kabisat. Jika dia habis dibagi 4, maka dia bernilai true. Dia adalah tahun kabisat. Selain daripada itu, jika angka tahun tidak habis dibagi 400, tidak habis dibagi 100, tidak habis dibagi 4, maka tahun tersebut bukan merupakan tahun kabisat. Maka di luar daripada ini semua, maka akan bernilai false gitu. Kemudian ini eh, kita ke fungsi selanjutnya itu adalah fungsi mount 30 dan mount 31. Di mana untuk fungsi mount 30 ini adalah untuk memeriksa apakah bilangan integer yang akan kita input nanti dia termasuk ke bulan yang memiliki hari sebanyak 30. Di mana hari yang sebanyak 30 ini dimiliki oleh bulan 4, bulan 6, bulan 9, dan bulan 11. Jadi dalam fungsi mount 30 inputnya itu berupa satu buah tipe data integer dan outputnya satu tipe data boolean. Di mana M ini adalah bilangan integer yang akan kita masukkan nanti. Dan di sini ada operator yang namanya lm. Di mana operator lm ini akan mengembalikan true jika si M ini termasuk salah satu dari bulan-bulan yang ada di sini. Jika si M tidak termasuk dari yang ada di sini, jika M-nya tidak termasuk dari 4, 6, 9, dan 11, maka akan bernilai false. Dia bukan bulan yang memiliki hari sebanyak 30. Itu juga dengan Mon 31. Sama saja. Akan tetapi di sini untuk Mon 31-nya dia itu bulannya lebih banyak. Karena bulan 1, bulan 3, bulan 5, 7, 8, 10, dan 12 ini memiliki hari sebanyak hari 31. Jadi si lm ini nanti operator lm akan memeriksa M. Apakah M yang kita input nanti berupa integer akan dicek apakah dia berada dari salah satu yang daripada ini. Jika dia tidak berada dari sini maka akan bernilai false gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi eh, kita masuk ke predikat. Operatornya tadi sudah selesai, kemudian kita ke predikatnya. Di mana di predikat ini ada is equal D, di mana fungsi ini untuk membandingkan kesetaraan dua tanggal. Di mana fungsi ini akan diberikan input berupa dua tipe data date dan satu tipe data boolean. Dalam is equal D ini akan diperiksa apakah year pada D1 sama dengan year pada D2. Jadi maksudnya di sini adalah year D1 harus sama dengan year di D2. Kemudian month pada D1 harus sama dengan month pada D2. Kemudian
D pada D1 harus sama dengan D pada D2. Nah, di sini semuanya harus bernilai benar. Nah, di sini harus sama year, month, dan D-nya. Jika tidak di luar daripada ini, maka akan bernilai false. Kemudian kita masuk ke fungsi selanjutnya itu fungsi is not equal D. Ini sama saja tetap ini fungsinya untuk membandingkan ketidaksetaraan dua tanggal. Jadi di sini tinggal menambahi not-nya saja karena ini ketidaksetaraan gitu. Jadi dia akan membandingkan jika ini tidak setara, yang ini tadi tidak setara maka akan bernilai benar. Tapi jika dia setara maka akan bernilai false gitu. Berkebalikan. Kemudian di sini ada is before. Is before ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah D1 itu sebelum D2. Jadi dalam fungsi is before ini akan diberikan input berupa dua tipe data date dan outputnya satu tipe data boolean. Di mana is before D1 D2 sama dengan D1 sama dengan D2 di sini. Sama dengan D2. Dalam kurung yesterday D2. Dan eh, bulan pada D1 sama dengan bulan dalam kurung yesterday pada D2. Nah, di sini year D1 sama dengan year yesterday D2. Nah, di sini kan tadi dibilang apakah D1 sebelum D2. Jadi, jika nantinya date yang kita input itu sesuai dengan kriteria yang ini, maka dia akan bernilai benar. Kemudian di sini ada is next. Is next ini untuk memeriksa apakah D1 setelah D2. Sama saja seperti is before, tapi di sini kita menggunakan next day, bukan yesterday. Nah, begitu. Sama aja sebenarnya, cuman pakai next day di sini. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya itu fungsi is before n. Di mana fungsi ini untuk memeriksa apakah D1 sebelum D2 sebanyak n. Di mana D1 ini seperti kita ketahui bahwa D1 ini adalah tipe data yang mewakili tanggal pertama dan ini tanggal yang kedua D2-nya. Dan N itu adalah sebuah bilangan integer yang menunjukkan jumlah hari yang akan ditambahkan ke D1-nya. Gitu. Nah, di sini ditambahkan ke D1. Jadi, fungsi ini akan memanggil add day untuk menambahkan N hari ke tanggal D1. Kemudian hasil dari add day dibandingkan dengan D2 menggunakan fungsi is equal D yang kemungkinan memeriksa apakah kedua tanggal adalah sama. Jadi, jika hasilnya sama, maka fungsi akan mengembalikan nilai true. Tapi, jika dia menunjukkan this, jika tidak, jika tidak daripada ini semua, maka dia akan mengembalikan nilai false. Kemudian kita masuk ke fungsi x next n, di mana fungsi ini untuk memeriksa apakah D1 setelah D2 sebanyak n. Jadi pada fungsi next n ini inputnya itu dua tipe data date dan satu tipe data integer, di mana n-nya itu nanti adalah integer, di mana n-nya itu adalah sebuah bilangan integer yang menunjukkan jumlah hari yang akan dikurangi dari D1-nya. Nah, di mana fungsi ini akan memanggil subday untuk mengurangi n, n hari, n hari dari tanggal D1. Kemudian hasil dari subday akan dibandingkan dengan D2 menggunakan fungsi is equal D. Nah, jika hasilnya sama, fungsi ini mengembalikan nilai true, yang dimana true itu menunjukkan bahwa D1 berada n hari setelah D2. Jika tidak, maka akan mengembalikan nilai false. Jika semua sudah memenuhi, maka kita akan memanggil masuk ke fungsi main, di mana fungsi ini adalah fungsi utama untuk interaksi, di mana dalam fungsi main ini uh, ha- DD1 hari satu bulan satu eh hari bulan dan tahun pada tanggal pertama akan dibaca, kemudian hari bulan dan tahun pada tanggal kedua akan dibaca, ini juga akan dibaca. Jadi kemudian nanti akan tercipta di satu, di mana di satu ini adalah tanggal yang akan membuat hari, bulan, dan tahun pada tanggal yang pertama, begitu juga dengan D2. Jadi di sini ada
output string line di mana fungsi ini semua akan memberi kita mengenai informasi-informasi terkait dengan informasi yang kita butuhkan seperti ada next day, ada yesterday, ada eight day, subday, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi jika kodenya sudah benar, kita tinggal melakukan em, melakukan compile dan run. Jadi kita masuk gac min o app.app.hs. Nah, jika sudah berhasil mengcompile, kita akan run test, di mana inputnya itu kita berpatokan pada modul. Nah, di sini ada 112000, 212000, dan 112000, 212000, dan 1. Nah, ini inputnya sesuai dengan output yang diharapkan. Gitu. Karena ini saya sudah mentesnya di Delcom juga dan nilainya memuaskan gitu. Kemudian kita masuk ke nilai input yang berikutnya, yaitu di sini 282 2015, 282 2015, kemudian ada 282 2015, 282 2015, dan kemudian yang 7. Nah, ini juga sesuai dengan output yang diharapkan. Gitu. Nah, jadi sekianlah video presentasi yang dapat saya berikan. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga video presentasi yang saya buat ini bermanfaat untuk saudara semuanya. Terima kasih.